wangi, soalnya kan kelihatan kayak seger, terus kita banget hari ini mau memasak bersama ini apa wah iya habisnya mulai dari itu kan suka di mana nggak selalu gimana pernah terjadi ada 2 orang makan kan nggak gini ya dia tuh nggak vokalis cabut ngerinya laki-laki kalau Bro. ketika Anda berinisiatif beribadah Jangan ya. dari TPN Ganjar Mahfud
Saya persilakan langsung Pak Arsyad untuk memberikan keterangan media, Pak. Terima kasih. Dan nyuruh anak ke warung. Ini si Alvin. Bro, ini hotel bukan sembarang hotel, tapi jadi salah satu saksi perlawanan dan perobekan. Kanan kiri tolnya itu daerah industri. Jadi ya, baik dari Nilai berapa? Kenapa? Oh, dari sini bapak kasih ini. Kenapa? Ketemu. Apa? Udah. Jadi selamanya hidup lagi tuh. Iku ndukur Tuhan. Iku ndukur orang katok Kenapa sih mabuk ini? Ternyata bapak ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini teman-temannya masih banyak yang belum hadir ya. Silakan bisa sambil dihubungi teman-temannya ya. Kalau misalnya ada yang mau ke kamar mandi, yang ngantuk ya, boleh sambil cuci muka dulu biar melek. Karena ini kan Jam berawan, siang-siang Bu. ya. Kita tunggu sampai jam 2:05.
Pelan-pelan dong lu. Lu kira ini jalanan engkong lu. Lah, emang bener ini jalanan kong gua. Kong gua kan presiden. Wih, tumben nih. Yang body untuk hamil pakai apa yang kamu bener? Paduan, tim kampanye. Ini Chevrolet Bel Air 55 yang tadi dikerjakan sama bocil-bocil rumah tangga. Yang ini bocil juga nih. Keluar. Ini yang perlu di... Ikan dilindungi ya Mas ya. Itu Oke, bisa kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tekan harusnya. Sudah melek semuanya? Sudah cuci muka ya? Yang rebahan-rebahan boleh duduk ya. Sekarang karena ini pertemuan terakhir sebelum UTS, jadi bisa diperhatikan dulu. Untuk link absensi saya kirimkan di kolom chat ya. Nah, hari ini kita akan belajar terkait sistem urinaria. Nah, untuk absensinya, jadi ini nanti selama yang ada di bawah seperti ini, nanti silahkan dicatat. Kodenya ada 2 huruf yang berwarna merah ya. Silahkan dicatat, tidak saya sampaikan. Jadi biar kalian memperhatikan. Kalau memperhatikan slide-nya dengan benar ya, maka bisa dapat ini nanti kode-kodenya. Jadi selamat memperhatikan perkuliahan hari ini. Nah, akhirnya melek semua ya. Sudah nggak ada yang tidur kalau kayak gini. Oke, saya mulai. Jadi untuk sistem urinaria. Sistem urinaria atau dikenal juga dengan sistem perkemihan. Jadi ini adalah suatu sistem di mana ada proses penyaringan darah
yang darah-darah itu nanti akhirnya disaring, dibuang dari zat-zat yang tidak digunakan atau tidak berfungsi lagi atau zat sampah ya, sisa-sisa yang sudah digunakan oleh tubuh. Nah, zat-zat yang tidak dipergunakan lagi itu nanti akan dilarutkan dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau kencing yang kita keluarkan. Sistem perkemihan, sistem urinarius itu terdiri dari, ini ada 4 ya. Yang pertama adalah ginjal sebagai pabrik penghasil urinnya. Kemudian penyalurnya ada ureter yang menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kencing atau vesika urinaria. Terus di vesika urinaria ini sebagai pengepulnya, penampung dari urin yang dihasilkan dari ginjal tadi. Nah, nanti kalau sudah penuh akan dikeluarkan melalui uretra. Jadi dia fungsinya uretra ini adalah mengeluarkan urin dari kandung kemih. Nah, bentuknya ya, gabungannya seperti ini. Jadi kalau misalnya ginjal itu kita potong, maka dia akan ada di sini ya pelvis renal. Pelvis renal ini dia terbagi sebagai saluran-saluran. Jadi dia yang akan mengumpulkan dari urin untuk disalurkan lewat ureter. Nah, yang pertama di pelvis renal ini ada mayor calyx, jadi yang besar, ini ya, calyx besar. Nah, dia terbagi menjadi beberapa cabang. Cabangnya itu disebut dengan minor calyx. Kemudian ada ini ya bentuknya kayak piramid-piramid atau papila. Di sini nanti tempat terjadinya proses pembentukan dari urin tersebut. Oh, bentukan urin. Oke. Di dalam ginjal karena dia fungsinya adalah untuk menyaring darah ya atau mengeluarkan zat sisa yang ada dari darah, maka di sini juga ada banyak pembuluh darah yang masuk ke ginjal. Itu ada renal vein, berarti yang mengandung CO2 ya. Sedangkan renal artery ini berarti hasilnya yang sudah bersih dikeluarkan lewat renal uteri. Nah, di dalamnya piramid ini dia terdiri dari ada macam-macam. Jadi di setiap bagian terkecil dari ginjal itu pun juga dililiti oleh pembuluh darah di situ. Oke, terus ini di bagiannya ya, nanti akan kita bahas bersama-sama fungsinya apa lengkung Henle, terus ada proximal tubula ya, terus ada distal tubul, terus juga nanti di sini ada collecting duct. Jadi collecting duct ini yang akan menampung mulai dari darah, terus habis itu nanti jalan ke distal tubula, terus ke lengkung Henle sampai nanti dikumpulkanlah di collecting duct sini. Oke. Nah, ini medulla itu berarti yang bagian dalam ginjal. Ada bagian ini yang di bagian medulla, sedangkan korteks itu berarti yang di permukaannya. Dia isinya adalah di korteks nefron kayak gitu. Nah, sistem urin pada laki-laki dan juga perempuan itu berbeda. Dari lokasinya berbeda, terus juga kelenjar-kelenjar aksesorisnya berbeda. Bedanya apa? Kalau di wanita dia tidak punya prostat gland ya atau kelenjar prostat di sini. Tapi kalau yang lainnya dia hampir sama. Terus kalau misalnya di laki-laki dia ada uretranya akan bergabung ya bersama dengan penisnya dia. Oke. Kemudian kandung kemih itu persarafannya, letak persarafan yang mengintervensi ini ada yang kemarin simpatik dan juga parasimpatis. Silakan dibuka lagi ya. Fungsinya parasimpatik itu berarti untuk yang mengontrol kontraksinya. Nah, parasimpatik ini diperankan oleh dari tulang belakang itu di bagian sakrum 1 sampai sakrum 4. Sedangkan yang simpatik itu dari lumbal 1 sampai lumbal 5. Nah, kalau di sini yang simpatik dia diwarnai merah, sedangkan yang parasimpatik warnanya adalah biru. Letak-letaknya sama-sama ada yang di bagian kandung kemihnya. Jadi yang mengatur proses kandung kemih ya. Nah, ini ada mekanisme dasar dari pembentukan urin. Jadi ketika darah itu ya lewat
di arteriol, maka ini akan pertama dilakukan penyaringan, dilakukan filtrasi di kapsul Bowman. Kemudian diserap kembali ya. Kalau misalnya ada sisa-sisa maka diserap kembali yang namanya reabsorpsi, dibawa ke kapilaris peritubular. Kemudian ternyata kalau sudah ada yang masih lebih lagi ya atau masih ada zat sisa, maka zat sisa itu dikeluarkan lagi dari peritubula, disebut dengan sekresi atau augmentasi. Kemudian baru diekskresikan ya. Jadi ekskresi itu adalah hasil dari filtrasi yang dikurangi dengan reabsorpsi dan juga sekresi. Oke, silahkan dicatat ya untuk kodenya. Kemudian yang berikutnya adalah ginjal. Jadi letak ginjal di sini dia terletak pada dinding posterior abdomen. Posterior ini artinya apa? Posterior, belakang. Kita kan sudah 7 minggu ya belajar anatomi Posterior, fisiologis. distal, Posterior, letak posterior itu berarti artinya gimana? posterior, belakang. Di belakang, Ibu. Oke, di belakang. Di belakangnya apa? Abdomen, artinya adalah Perut. Domain perut. Belakangnya perut, kemudian ini. Sampai ke ginjal itu. Letter Ibu kalau tidak salah. ya, jadi di posterior abdomen berarti di dalam rongga abdomen, rongga perut ya, yang di bagian belakang. Jadi kalau misalnya kita letaknya ya, dia ada di bagian belakang sini ya, di dekatnya yang pinggang, di daerah pinggang kita, terutama di daerah lumbal. Jadi di sini tulang lumbal itu ya, yang bagian pinggang itu sebelah kanan dan kirinya tulang belakang. Ginjal itu dibungkus oleh lapisan lemak. Dia berada di belakang rongga peritoneum. Kedudukannya, letak pasnya ya, dia setinggi vertebrae atau tulang belakang toraks yang ke-12. Mungkin nanti bisa dibuka di sistem rangka ya, letaknya ada di mana. Sampai lumbal 3. Jadi sampai di tulang lumbal yang nomor 3. Letaknya ginjal kanan itu lebih rendah daripada yang ginjal kiri. Terus di sini ukurannya panjangnya sekitar 6 sampai 7,5 cm dengan tebal 1,5 sampai 2,5. Beratnya kurang lebih 140 gram. Bentuknya dia kayak kacang ya. Jadi di sini ada lekukan di tengah-tengahnya. Nah, sisi cekungnya itu disebut dengan hilum. Di sini sisi cekungan ini ya. Cekungan ini disebut dengan hilum, tempat keluar masuknya pembuluh-pembuluh. Jadi pembuluh-pembuluh itu dia lewatnya di hilum sini, di cekungan itu. Nah, struktur ginjal ya, dia terbungkus oleh kapsula renalis. Terdiri dari jaringan fibrosa berwarna ungu tua. Jadi kalau misalnya bagian luarnya ini ya, di sini kan ada warnanya ungu gelap. Itu adalah ini jaringan fibrosa itu ya yang membungkus atau sebagai pembungkusnya ginjal. Kemudian lapisan luar tersebut disebut dengan korteks. Di depan kita ada yang di medula, isinya apa aja, bagian korteks isinya apa aja. Korteks lebih banyak di pembuluh-pembuluh darahnya. Sedangkan medula itu berarti yang ada struktur bagian dalamnya ginjal. Oke, bagian medula ini tersusun dari 15 sampai 16 massa kerucut. Tadi kan bentuknya ada kerucut-kerucut. Kerucut tersebut disebut dengan piramida renalis. Nah, puncaknya dari piramida itu disebut dengan papila. Dia mengarah ke hilum. Jadi dia nanti akan mengalirkan hasil urin tersebut ke hilum dan berakhir di kalises. Kalises ini yang menghubungkan dengan pelvis renalis tadi ya, yang kaliks tadi. Nah, struktur terkecil dari ginjal adalah nefron. Nefron ini dia sel-sel ya, jadi dia terdiri dari glomerulus untuk penyaringnya,
atau disebut juga badal Malpighi, ada kapsula Bowman yang membungkus di sini, terus ada tubulus proksimal, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus penampungnya, yaitu tubulus collectivus. Selain nefron, struktur ginjal itu juga berisi pembuluh-pembuluh darah di dalamnya. Jadi dia arteri ini akan mengitari di sekitar nefron tadi. Jadi dia merupakan cabang dari aorta abdominalis. Jadi pembuluh besar yang ada di dalam perut dia. Jadi di sini cabangnya ya, cabangnya menjadi arteri renalis. Arteri tersebut bercabang-cabang menjadi arteriole afferent dan membentuk simpul yang disebut dengan glomerulus. Jadi ini yang tempat pertama kali untuk terjadinya penyerapan di ginjal. Nah, sebuah pembuluh efferent akan meninggalkan glomerulus dan bercabang-cabang membentuk jaringan kapiler di sekitar tubulus ginjal. Kapiler ini kemudian bergabung lagi membentuk vena renalis yang membawa darah dari ginjal ke vena cava. Oke, jadi ini untuk gambaran dari masing-masing arteri dan vena ya dari ginjal tadi. Mungkin nanti bisa sambil dilihat lagi untuk gambar-gambarnya. Kemudian ini sampai bagian nefronnya di bagian dalam itu juga ada pembuluh-pembuluh darah. Nah, ini yang glomerulusnya ya. Jadi simpul dari pembuluh darah tadi. Oke. Sudah bisa saya lanjutkan ya. Oke, ini ya. Ingat darah yang dengan bahan ampas dia masuk melalui mana tadi ya, yang bawah, yang atas adalah yang darah bersih yang keluarnya dari hasil si ginjal. Jadi ini adalah ringkasan fungsi ginjal. Dari fungsi ginjal ini dia yang pertama adalah mengekskresikan atau menghasilkan produk sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, bilirubin, dan hidrogen. Terus juga dia akan mengekskresikan bahan kimia asing. Nah, kalau nanti kalian menggunakan obat ya atau membuat obat, pasti akan dihitung proses administrasinya, terus dari distribusi, terus metabolisme, dan terakhir ekskresi. Karena apa? Ini ekskresi nanti kaitannya dengan sistem perkemihan ini, sistem ginjal ya. Bagaimana obat itu nanti diekskresikan, dikeluarkan. Kenapa kok misalnya kita minum obat vitamin C, kok di urinnya bisa sampai warna orange? Itu kaitannya dengan proses ekskresi ini. Terus ada sekresi, metabolisme, dan ekskresi hormon. Ada faktor eritropoietiknya ginjal, ada vitamin D, dan juga zat renin. Kemudian ada pengaturan keseimbangan asam basa, pembentukan gula, sintesis glukosa dari asam amino, pengendalian tekanan arteri, dan pengaturan ekskresi air serta elektrolit. Ini sama. Terus ini ya ekskresinya tadi, jadi urea itu dihasilkan hasil dari metabolismenya si protein. Sedangkan untuk asam urat itu metabolisme dari asam nukleat. Kalau kreatinin itu hasil dari metabolisme atau hasil dari kinerjanya otot. Kalau bilirubin itu berarti zat sisa dari hemoglobin yang ada dalam darah. Jadi dihasilkannya dalam bentuk bilirubin. Kalau ekskresi bahan kimia kayak tadi obat-obatan ya, ada pestisida, ada zat tambahan pada makanan, racun atau toksin, dan juga obat-obatan. Untuk sekresi metabolisme ekskresi hormon, ada faktor eritropoietik, terus ada vitamin D, renin ya. Dan ini hormon di metabolisme dan diekskresi oleh ginjal biasanya adalah hormon peptida, misalnya insulin, angiotensin. Jadi kalau misalnya dengan obat-obat ini berarti nanti bisa diperkirakan bahwa banyak obat itu yang di metabolismenya dan langsung diekskresikan oleh ginjal. Jadi ekskresi itu nggak selalu melalui urin ya, ada yang melalui keringat. Jadi beberapa ada pilihan di situ. Oke, kemudian yang berikutnya adalah ureter. Jadi ureter itu dia ada dua saluran pipa sama-sama menyambungkan dari ginjal ke kantong VU atau vesika urinaria.
Panjangnya kurang lebih 25 sampai 30 cm dengan penampangnya 0,5 cm. Letaknya dia ada di rongga abdomen dan sebagian di rongga pelvis. Jadi sudah ada yang di bagian bawah ya, di bagian pelvis. Nah, lapisan dinding ureter ini terdiri dari 3 bagian, 3 lapisan. Yang pertama paling luar adalah jaringan ikat atau jaringan fibrosa. Tengahnya adalah otot polos. Terus yang ketiga adalah lapisan dalam setelah mukosa. Nah, lapisan dinding ureter ini kenapa kok dia ada otot ya? Di situ karena dia menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik. Sama kayak waktu pencernaan kemarin ya. Jadi gerakan peristaltik ini akan mendorong urin untuk bisa masuk ke dalam kandung kemih. Jadi bukan hanya karena gerak gravitasi ya, tapi juga dibantu juga karena adanya gerakan peristaltik yang dihasilkan oleh otot-otot yang ada pada ureter ini. Oke. Nah, ureter ini merupakan saluran fibromuskular, jadi dia berisi dari jaringan ikat dan juga otot yang mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Terus ini tadi sudah ya, tebalnya kurang lebih setebal tangkai bulu angsa, jadi kecil sekali ya. Panjangnya 35 sampai 40 cm. Ini lapisannya, gambarannya kayak gini. Jadi dia di tengah-tengahnya ini adalah otot. Sedangkan ini adalah bagian mukosanya. Yang ini adalah rongga dari ureternya. Jadi semakin dalam, dia bentuknya kan lingkaran. Yang paling luar ini jaringan ikatnya, tengah adalah muskularisnya atau otot, dan yang bagian dalam ini adalah bagian mukosanya, baru rongga yang sangat kecil ini. Oke, terus ureter ini bermula dari hilum, kemudian berjalan ke bawah rongga abdomen. Jadi di sini ya, hilum itu di sini. Tadi kan urin-urin diproduksi di bagian piramida sini. Kemudian disalurkan ke kaliks, nah nanti berkumpul di hilum sini. Nah, hilum ini adalah permulaan jalannya ureter. Jadi dia persimpangan antara ginjal dengan ureter. Kalau sudah dari sini sudah ngumpul di pelvis renalis, maka nanti disalurkan ke hilum terus baru masuk ke ureter. Oke, dinding kandung kemih ini berarti vesika urinarianya ya, terdiri dari 4 lapisan. Kalau ini yang paling luar adalah peritoneum, terus ada otot juga di situ di kandung kemih, terus ada tunika submukosa dan bagian dalamnya adalah mukosa. Ada 3 saluran yang berhubungan dengan kandung kemih. Yang pertama ada 2 atas ya, 2 ureter, yang bawah adalah uretra. Jadi harap dibedakan antara ureter dengan uretra. Nah, kalau uretra ini yang membantu untuk keluarnya dari kandung kemih. Sedangkan kalau ureter adalah yang membantu masuknya urin ke kandung kemih. Kandung kemih ini bekerja sebagai penampung. Organ ini berbentuk seperti buah pir, terus letaknya belakang simfisis pubis di dalam rongga panggul. Vesika urinaria ini dapat mengembang dan mengempis karena dia ada ototnya di situ ya. Ini ada lapisan berototnya, jadi dia bisa melebar kalau misalnya penuh urinnya, atau kalau misalnya nggak penuh ya berarti dia akan kembali lagi. Oke, silahkan bisa dicatat lagi untuk kode yang ketiga. Kemudian di sini ya, untuk kandung kemih, dia terletak di belakang simfisis pubis tadi. Bagian terbawah dari kandung kemih itu disebut dengan basis. Atasnya adalah fundus. Terus dia mengambang ya karena urin, puncaknya adalah apex, mengarah ke depan bawah dan berada di belakang simfisis pubis. Jadi letaknya ini sudah ada di bawah dari rongga pelvis. Kalau di perempuan dia berada di belakangnya dari rahim. Nah, daerah segitiga antara 2 lubang ureter dan 1 lubang uretra ini disebut trigonum vesica urinaria. Ini ya, karena bentuknya segitiga, makanya disebut trigonum. Oke.
Nah, ini pada wanita, kandung kemih terletak di antara simfisis pubis, uterus, dan juga vagina. Dari uterus, kandung kemih dipisahkan oleh lipatan peritoneum, membentuk suatu ruangan yang disebut dengan cavum Douglas. Jadi ada rongga di antara ketiga organ ini, disebut dengan cavum Douglas. Ya, jadi dia kosong rongganya di situ. Oke, kemudian yang berikutnya adalah uretra. Nah, uretra ini merupakan saluran membranosa yang sempit. Terus dia berpangkal pada kandung kemih, fungsinya untuk menyalurkan urin keluar tubuh. Jadi, urin itu melewati uretra saat akan dikeluarkan. Nah, lubang tempat keluar urin disebut meatus uretra. Dia ada yang interna, ada yang eksterna. Jadi tergantung letaknya. Kalau yang di luar, ya, yang bisa kita lihat itu adalah eksterna. Kalau yang nggak bisa kita lihat itu yang di dalam, berarti interna. Terdiri atas rabut otot yang melingkar membentuk sphincter uretra. Jadi pintunya ya, kayak sphincter. Sedangkan kalau pada pria ini ya, uretra pada pria berjalan berkelok-kelok melalui tengah-tengah prostat. Jadi ada jar prostatnya ada 2. Uretra ini yang berjalan di tengahnya, dia menembus lapisan fibrosa ke bagian penis, digunakan sebagai tempat mengalirkan urin dan sistem reproduksi. Kalau di laki-laki. Nah, uretra pada pria terdiri dari uretra prostatica yang dekat di prostat, terus ada uretra membranosa dan juga cavernosa. Membranosa ini yang mulai masuk ke penis, ya. Terus lapisan uretra pria terdiri dari lapisan mukosa yang paling dalam dan lapisan submukosa. Dia lebih panjang, panjangnya 17 sampai 22,5 cm. Nah, kalau di wanita, dia letaknya di belakang simfisis pubis, miring dikit ke arah atas, fungsinya cuma untuk menyalurkan urin. Beda kayak yang laki-laki. Lapisan uretra wanita terdiri dari tunica muscularis, sebelah luarnya, terus ada lapisan spongeosa, lapisan mukosa, lebih pendek, hanya 2,5 sampai 3,5 cm. Nah, ini gambarannya ya, bagaimana antara yang laki-laki dengan yang perempuan untuk jalannya si uretra tersebut. Oke. Nah, sekarang adalah urinnya ya, atau air kemihnya. Sifat fisisnya, air kemih ini, dia jumlah ekskresi dalam 24 jam, kurang lebih sekitar 1.500 cc, tergantung dari seberapa banyak intake cairan atau minum, dan juga faktor-faktor lainnya. Misalnya faktor dari proses ginjalnya. Ada warna bening kuning muda, dan bila dibiarkan akan menjadi keruh normalnya. Terus ada kuning yang tergantung dari kepekatan, diet dari obat-obatan. Tadi misalnya kayak minum vitamin bisa mempengaruhi dari warna pada urin. Itu juga berpengaruh ya pada proses pengeluaran urin ini. Untuk baunya, air kemih khas ya, lama-lama dia berbau amonia. Jadi bau yang menyengat itu adalah bau amonia. Berat jenisnya ini, terus ada reaksi asam, jadi kalau lama-lama dia akan menjadi basa, alkalis, tapi juga tergantung pada diet yang dikonsumsinya. Komposisi dari air kemih terdiri dari air 95%, sisanya baru zat-zat lainnya. Zat-zat sisa seperti nitrogen, elektrolit, terus pigmen ya, bilirubin yang mewarnai kuning itu, terus toksin dan juga hormon. Ciri-ciri urin normalnya adalah sehari 1-2 liter. Kalau kurang dari ini berarti mungkin antara intake cairannya yang kurang, atau kalau intake cairannya sudah cukup berarti ada masalah di dalam ginjalnya. Ya. Terus warnanya normalnya bening orange tanpa ada endapan, jadi tidak berwarna keruh, cuman kayak bening gitu ya. Terus baunya tajam, amonia tadi, reaksinya sedikit asam terhadap lakmus dengan pH rata-ratanya adalah 6. Jadi dia sebenarnya lebih ke asam. Oke, silahkan jangan lupa untuk dicatat kodenya. Oke, selanjutnya adalah mikturisi. Nah, mikturisi ini adalah proses pengeluaran. Miksi ya, atau buang air kecil kalau misalnya bahasa awamnya. Nah, miksi ini adalah proses pengosongan kandung kemih setelah terisi dengan urin. Dia ada 2 tahap utama. Yang pertama, kandung kemih akan terisi secara progresif.
hingga tegangan pada dindingnya meningkat melampaui nilai ambang batas. Jadi kalau kandung kemih ini ada ini ya. Jadi misalnya sudah penuh sudah sekitar 170 sampai 230, maka akan merangsang saraf-saraf yang simpatik atau parasimpatik tadi untuk mengeluarkan atau mengosongkan kandung kemih. Pusat sarafnya ada di otak dan spinal cord. Sebagian besar pengosongan di luar kendali, jadi rata-rata otomatis ya, tetapi pengontrolannya juga bisa dilatih. Kemudian sistem saraf yang simpatis ini dia akan menghambat vesika urinari, terus sehingga ini ya mengalami konstriksi, jadi bisa mengalami kontraksi. Sedangkan kalau yang parasimpatis ini akan menyebabkan terjadinya mikturisi, jadi dia merilekskan dari si sphincter ini. Jadi pintu parasimpatis itu membuat pintunya terbuka, makanya terjadi miksi. Sedangkan simpatis akan menutup pintu tersebut. Akhirnya bisa menampung dari urin tersebut. Pembentukan urin ya tadi ini untuk sifat-sifatnya tadi sudah, komposisinya oh ini komposisi silahkan ya, ada air paling banyak, terus 4% sisanya baru zat-zat organik, anorganik beserta pewarnanya, ada toksin dan juga hormon. Oke, kita lanjutkan di proses pembentukan urin. Yang pertama adalah proses filtrasi di glomerulus. Pembentukan urin itu terjadi, tadi kan dilewati darah ya, di gambar tadi. Nah, ini terjadi penyerapan darah, terus yang tersaring adalah bagian cairan darah kecuali protein. Jadi yang terfiltrasi itu semua cairan darah, kecuali proteinnya ditinggal, dibiarkan tetap di darah. Nah, cairan yang tersaring tadi ditampung di kapsula Bowman, terdiri dari ada glukosa, ada air, sodium, klorida, sulfat, bikarbonat, dan banyak lagi selain protein tadi pokoknya. Nah, ini dari kapsula Bowman tadi kan sudah terkumpul. Nanti dia akan dilanjutkan ke tubulus ginjal. Nah, cairan yang disaring tersebut disebut dengan filtrate glomerulus. Jadi dia penyaringan yang ada di glomerulus. Yang kedua, setelah difiltrasi, maka akan dilakukan reabsorpsi. Jadi dilakukan penyerapan kembali. Ada nggak yang terbawa ya ke urin tadi, diserap lagi. Misalnya glukosanya terlalu banyak, sodium, klorida, fosfat, dan ada beberapa ion bikarbonat. Oh, ini ternyata nggak usah banyak-banyak yang dibawa ke urin. Nah, itu diserap lagi, yang disebut dengan reabsorpsi. Prosesnya pasif ya, di tubulus proksimal. Jadi proses reabsorpsi ini terjadinya di tubulus proksimal, sedangkan di tubulus distal ini untuk penyerapan dari sodium dan ion bikarbonat, yang sebagian kecil sisanya lagi. Terus penyerapan terjadi secara aktif dan sisanya dialirkan pada papilla renalis. Terus setelah direabsorpsi maka akan ada sisa dari penyerapan tadi akan dialirkan lagi, dikembalikan lagi ke papilla renalis. Disebut dengan proses sekresi. Baru nanti akan dikeluarkan sampai bisa nyampe ke ureter. Ini untuk tahapannya ya sama sepertinya mengulang. Cuman ini bagaimana perjalanannya, misalnya filtrasi di glomerulus, terus nanti ada penyerapan darah, di reabsorpsi, yang pasif itu ada di tubulus atas, yang aktif ada di tubulus bawah. Masing-masing tubulus punya penyerapan yang berbeda. Yang di atas dia menyerap kayak gula, sodium, sedangkan yang bawah ini sisa-sisa sodium dan juga ion bikarbonat. Kemudian sisa yang tidak direabsorpsi akan dibawa ke papilla renalis. Kemudian sisa penyerapan yang ada di tubulus ini tadi, yang ada di reabsorpsi, dikembalikan ke pelvis ginjal, jadi ditampung di pelvis ginjal, kemudian baru dialirkan ke jalannya dari sistem urinarius itu tadi. Kemudian baru yang terakhir adalah proses pembuangannya atau mixingnya. Jadi urin nanti akan menyebabkan distensi, terus akhirnya merangsang refleks kontraksi
untuk merelaksasi sphincter ya, merangsang si parasimpatis untuk melonggarkan sphincternya atau pintunya baik interna maupun eksterna, baru akhirnya terjadilah proses mixi. Oke, itu untuk pertemuan kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Mas cepet men. Wah, ada. Udah ngantuk bersuara dulu. Masih belum ada, Bu. Oke, berarti kalau sudah tidak ada, untuk absensinya bisa segera diisi ya. Untuk absensinya tidak saya tutup, jadi bisa diisi. Cuman kalau misalnya lebih dari 15 menit, maka jadinya jadi terlambat ya. Jadi segera mungkin. Mohon Oke, maaf, kalau sudah linknya ya. nggak bisa dibuka. Perlu izin. Oh, sebentar. Bentar, tak bukakan dulu. Aduh ya. Oke, coba bisa di-refresh. Sudah bisa belum? Sudah, Ibu. Oke. Ya, jadi bisa segera diisi ya setelah ini. Untuk perkuliahan kita saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih, Bu. Silahkan linknya bisa di-copy ya, biar nggak hilang. Waalaikumsalam. Terima kasih.